silsilah kehidupan aku bisa membaca, Pak. Silsilah kehidupan bisa membaca. Maksudnya piye kuwi? Maksudnya bagaimana itu? Kehidupan itu pengen bisa berubah, gak itu ya tergantung kan kembali masing-masing kita sendiri. Bagaimana? Maksudnya kehidupan udah pengen berubah, pengen nasibnya berubah itu siapa lagi yang berubah kalau bukan kita sendiri. Oh iya, ya bener ya. Aku ngurungokno ustaz-ustaz kayak yo ngono kuwi. Ya, iya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman sehat, saya sehat dan semuanya sehat lur. Jadi teman-teman ya, setelah saya dari kebunnya Mas Aep, nah ini bersampingan. Sekarang saya melihat Pak Abdul Yusufnya yang sedang panen, dan kita review juga kebunnya. Ini sementara kosong di traktor, terus itu ada tanaman kangkungnya ya. Pokoknya masih setia dengan tanaman kangkung lur ya. Kalau Pak Supri yang di bagian sana itu sudah pindah ke depan teman-teman, karena tikusnya ya. Dalam lur. Jadi di sini sekarang sudah jam 8. Ini sebentar lagi ya saya pulang ya, karena jam 9 sudah ada kegiatan. Nah, sebelah sini nih kangkung, enggak tahu berapa kilo. Terus yang di sana juga baru mulai dihambur ya. Ini bayamnya ada sekitar ada 3 bedeng ya, 4 bedeng dengan 1 yang kecil. Terus kangkung lagi. Sana ada bayam yang sudah bisa dipanen juga. Jadi habis hujan jadi lahannya ini embet lur. Tuh bayamnya sudah bisa dipanen juga ini, tapi tidak tahu kapan dipanennya. Nah kangkungnya ini lur, ini saya lihat kurang maksimal hasilnya karena bolong-bolong ini. Ya betul. Nah ini di sana tadi hijau katanya lur, ini merah. Mahal yang merah kayaknya katanya ini. Langka pupuk. Berarti ya salah sopo nu langka. Pemerintah yang salah ini caranya. Nah, kalau masalah pupuk langka itu saya ngeluh. Ngeluh. Kalau pupuk langka. Tapi harga enggak masalah sebenarnya. Harga enggak masalah, yang penting itu ada. Gitu. Terus sampean sekarang dapat harga berapa ini? 1.300 ini Pak. Loh, kok murah? Iya, udah bawa orang kok. Piye carane Mas Aep 1.500 2.000 kok? Ya iya. Ya apa yang bawa ya cari untung Pak. Lah iya cari untung tapi kok ya sudah begitu Pak permainannya. Mas Aep tadi bilang katanya tidak ada yang sekarang paling murah 1.500 Pak Desa biar dibawa orang. Iya, tapi ini ya 1.300. Emang koyo kemarin saya di sana juga 1.500 kok lek kamu kok. Nah, ya, biar dibawa orang. Ya anu ini aneh daripada yang aneh kok. Siapa yang bawa sampean? Ya keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Wongnya berarti? Ya mama. Oh. Kandani to mak aja kakaknya untungnya. Iya, Pak. Tapi rapopo ngekei mak sih. Satu dari dulu ya sudah begitu, enggak apa-apa, enggak masalah. Itu kan sudah senang ya. Iya. Yang jelas 1.000 saya sudah senang loh, apalagi 1.300. Kemarin itu ambil 300, udah dikasih uang 400.000. Berapa itu enggak? 1.300. Mau ya? Sudah berapa kali ini panen ini? Baru 2 kali, baru ambil kemarin. Baru 2 kali nih. Iya. Kemarin ambil 300. Sementara lek emak sampean dhisik payune 2.000-an ya. Iya. Ya lain itu kan dia bawa sendiri. Kalau saya ini kan dibawa bakul, jadi ya wajar. Lah iya emak sampean dikekno bakul neh sih merai. Lah iya, ya wajar lah.
Iya. Jadi kalau Pak petani bertato ini sudah pihak 3 kali lur ini. Iya. Ketiga kalinya ini. Nah Mang Aep kan langsung kedua tuh ya Dek ya. Iya, langsung dia sendiri yang transaksi sama pembeli di sana, dibawa sendiri. Nah kalau saya ini kan melalui, jadi ya nerima tunggu bayaran di rumah saja itu ya berapa situ. Itu loh Pak. Ini berapa kilo yang dipanen di panen ini? 9 ini. Pas ini terlambat Pak, dulu bagus sekali ini gara-gara kan memburu kasih habis kanannya mamak sana. Akhirnya sini kelendrang. Iya. Sebenarnya kan sudah lama panennya ini bersamaan dengan sana. Karena saya tinggal cabut di sini ya di sana nanti wah enggak ngambil ngaret. Jadi kemarin 400.000 lur. Sekarang ini ambil berapa ikat? Ya 300 lagi. 300 lagi, 400 lagi, 800. Jadi lumayan bandingannya rego ya? Ya, iya. 2000 Seandainya sudah dapat 1 juta. 1.600.000 tuh. Nah. Otot ini aja sudah diiris kiri kanan tak Pak. Maksudnya? Nah, enggak iya sudah diiris kiri kanan. Dan nanti yang tarik untung yang bawa lagi loh. Kita enggak ya sudah diiris kiri kanan. Jadi nerima itu enggak apa yang dari situ berapa bayarannya sudah itu yang kita punya. Loh, maksudnya itu. Lah iya. Tapi berarti ini paling murah ini mamanya sampean ini. Iya, paling murah dari dulu biar mahal itu ya cuma casingnya saja. Wong yang lain saja juga diambil kok. 1.500. Ya begitulah. Tapi rapopo. Tapi ya enggak apa-apa. Bisa disambil ngasih mamanya. Iya. Tapi masalahnya mak ayo panen akeh lho. Ya wis biar toh. Biar tambah di duit. Ya cocok wis ngono ae. Sepenting wis seneng ya wis lah. 1.300 sudah senang. Iya, sementing sembalik bibit, beli pupuk, traktor, ya ada sisanya tuh yang kita pakai makan. Tapi kok saya lihat kok jawabannya ini agak kendur nih, ada apa ini? Ya enggak ada apa-apa ya sudah begitu Pak. Tahu karena enggak dikasih jatah satu tadi malam. Ya udah sampai segitunya. Lain kok enggak seperti biasanya semeringah. Nah, pertanyaannya ini kan belum ada yang pas, jadi ya masih biasa-biasa saya ini. Begitu. Jadi pertanyaannya harus pas sih berarti. Iya toh. Kemarin video yang pertama banyak yang komen nih. Masa? Iya. Saya belum lihat komennya. Kok petani bertato katanya hebat. Enak sing alah kok ngomong ae. Ngono, Bos. Ya ngomong kita ngomong apa adanya. Nah ya. Kita ya mau enggak mau mengikuti pemerintahan apa mau protes. Nah, ya. Aku disalah lu akhir Pak Disa coba BBM ae. Uang angke pada susah kok. Ya lain tuh petanimu ya, tapi masalah orang itu tidak semua petani katanya. Ya iya, makanya itu. Tapi kan saya nanya ke warga saya, masa salah saya? Nanya ke warga itu wajar. Loh, siapa tahu sampean kesusahan kan kau dibantu ya kan ngono ya? Iya, iya. Katanya petani BBM naik. Saya sudah enggak salah Pak, saya tanya begitu sama masyarakatnya. Masyarakatnya menjawab pun apa adanya. Kan enak tuh didengarkan orang juga. Lah iya. Buktinya sekarang yang demo-demo ya belum turun-turun. Ini kalau harganya murah ya kita senang juga tuh ya. Iya, tapi ya mau apa boleh buat sudah. Kalau naiknya pasti, tapi kalau turun sudah enggak akan. Karena sudah keputusan pusat, pemerintah yang tentukan. Jadi mau enggak mau warga itu masyarakat sebagai masyarakat yang mengikut. Ini kok nak jawaban ini kok kowe kok rondo serapat-serapat ya Mbak. Piye Mbak ini? Ya rondo pinter titik. Padahal dhisik ya gak tau juara kok ya ini dhisik. Emang aku pinter ke sekolahan toh Pak. Pinter kondi. Pinter belajar teko alam, ngikuti arus alam iki naik turunnya iki. Silsilah kehidupan aku bisa membaca Pak. Silsilah kehidupan bisa membaca. Maksudnya piye iki? Maksudnya bagaimana itu? Kehidupan itu pengen bisa berubah gak itu ya tergantung kan kembali masing-masing kita sendiri. Bagaimana? Maksudnya kehidupan udah pengen berubah, pengen
So nasibnya berubah itu siapa lagi yang berubah kalau bukan kita sendiri. Oh iya, ya bener ya. Aku ngrungokno ustaz-ustaz kayak ya ngono ku. Ya, iya. Kalau orang lain tidak bisa ngerubah, selama tidak bisa dirubah yang mau dirubah. Kok ngarepno bantuan terus ya? Kita sendiri yang rubah ya, insya Allah akan bisa. Jadi saya sepakat dengan ini lur, kalau masalah hidup itu. Jadi saya itu paling tidak suka juga kalau ketika ada orang yang mengharap bantuan terus itu. Masalah aku yang ngono. Hidup itu kan di dunia itu ada enak, ada tidak enak, tergantung kita sendiri yang menentukan. Ben ora duwe harta nak pikirane penak tenang lah yo enak ya. Iya. Semua kembali masing-masing dari kita sendiri. Tergantung dari rasa syukurnya berarti. Nah, ben duitnya akeh ngono kae urung tentu tenang. Oh. Duit akeh tambah banyak pikiran. Kalau uangnya kita banyak. Duit akeh ya akeh pikiran, bojo akeh ya akeh pikiran. Yang imannya kuat ya masih tenang, yang imannya tidak kuat akan nakal. Kebanyakan terjadi kan begitu. Akhirnya kembali semua itu dari kita masing-masing. Akhirnya rusak nih karena kebanyakan rumah tangga bujat, rusak, ya begitu. Orang dari dulu tidak pernah pegang uang, begitu pegang uang banyak sedikit kaget. Kemainnya? Kaget. Kaget akhirnya larinya ke yang salah-salah. Nah, akhirnya jalannya jalan kiri, akhirnya hancur lah semuanya. Kayak siapa? Ferdi Sambo berarti? Ya sudah kayak begitu. Itu kan sudah kita bisa pakai contoh lah. Itu kan uangnya sudah banyak, tapi langkahnya salah. Akhirnya kurang piye ini ya duit akeh. Ya iya. Bojo ya ayu. Ayu. Lho. Apa sing ra iso dituku? Orang terlalu banyak akal, banyak istilah sudah begitu. Gak ngono, piye kok ngono. Ya takut-takut apa-apa meneh to. Oh sik to, kowe iki piye to? Takut kok dipeksa iki lho sing nak kok iki mikir. Takut apa ya aku sing tak jawabi, aja kok pertanian wong dosen wis roh kabeh. Lah terus takut apa aku ya bingung iki. Ya keperluane sampean takut apa? Lah ya bingung. Bingung iku. Harga ya wis. Wis. Sampeyan ditakoki Ferdi Sambo ya ora ngerti kok. Wis ora usah bahas ngono-ngono kuwi. Nah terus bahas lah iya terus bahas apa? Masalahnya lah berarti ki engko ora ono rapat iki engko. Koyoke gak iso Pak piye mek sayur iki. Wah, iki kita mau jadwal musrembang lho tapi ndak bisa datang. Nah terus piye engko nak pendapate anu? Wis saya mengikut aja apa keputusannya teman-teman. Kok iso iki lho? Wis amen tak pesen nggih, Bang. Sapa? Pak Imin, Pak RT. Kayaknya saya nggak bisa datang karena ambil kangkung ini. Kamu bisa datang nanti. Lah piye kok ndak datang? Wis tak keputusane apa jelas sak minuk ayam. Engko nek keputusan sing lari lang anu grendul. Wis gak wis apa sih? Wis hasil keputusane wong akeh ya sik kuwi diikuti. Ya mbok salah ya bener ya mungkin ta salahne wong akeh sing mutusno. Soalnya pertengahan era pertengahan wong sitok ya banyak salahnya tapi kalau sudah banyak ndak ada salahnya tuh. Karena kesepakatan. Kesepakatan tuh ya. Salah nak wong akeh sing nyepakati ya. Nyepakati kan ya. Wis. Apa boleh buat? Iya ae to. Ngono lho, Pak. Jadi teman-teman pada hari ini sebenarnya kita jadwal musrembang ya. Sebenarnya kita lakukan malam tapi karena pihak kecamatan maunya maksa pagi ya. Iya, maunya itu malam. Kita apa boleh buat. Masalahnya kalau orang tani kayak kita itu kalau pagi itu pasti aktivitas itu. Kalau pagi begini ya aktivitasnya di kebun. Ate dicabut ya kangkunge kok selak. Moler, ora payu. Nah, akhirnya ya. Kalau malam kalau sudah ndak payu kan merugikan masyarakatnya. Petani ini sayur gak payu nyata rugi. Ini latene duit cilik lho, Pak. Duit cilik nak terus tuh. Ya iya. Wong duit gede ra metu-metu ngene. Duit cilik nek lancar nek alhamdulillah. Iso ke nyangoni ke sekolah. Ya iso ke tuku motor piring to ya. Ya kena kebutuhan yang lain-lain. Lah kok ora tuku motor sing cilik-cilik koyo cacah ngono kuwi. Kan anaknya sing cilik neh Jan. Kana ya? Kowe anak mok loro. Wes. Nggih, sing nggo motor apa? RS King apa? Ninja. Iya. Ninja ku si Pajar. Wira. Sing Wira, Pak. Oh. Yang nomor 2. Nomor 1 kan sudah di alias sana. Nah, itu naik apa juga dia itu? Naik motor toh. Naik motor juga. Iya. Wah, lah bensinnya lah yo. Walah. Terus no. Yes. Mau ndak mau ya kita beli karena kebutuhan anak sekolah. Urus jalan kaki ya ndak mungkin karena jauh.
Enggak pernah diantar begitu? Enggak pernah, ya bawa sendiri. Ini kok enggak pernah diantar? Suruh antar bagaimana lah, kita sudah pagi berangkat ke ladang. Anak-anak ya berangkat ke sekolah. Tapi aja serengan ngono to ya? Lah iya, ya enggak sering sudah bicaranya begini kok. Bicaranya kan agak keras nih. Biasanya kalau orang tua kan diantar, saya kan saya antar terus. Diantar itu kan bagi orang tua yang enggak ke ladang. Masih jadwalnya kerja itu masih agak siang, jadi bisa antar anaknya sekolah lah. Kalau kayak kita ini mah jam 5:30 sudah berangkat ke ladang begini, dapat sayur loh. Suruh antar anak bagaimana ya? Disuruh berangkat sendiri-sendiri. Yang penting uang bensin, uang jajan dicukupi ya sudah. Ngono, Pak. Ngono. Iya. Berarti terus Mbak berarti wis ora tau kerja nang anu. Oh, ya masih. Masih kerja di pabrik. Jadi nyabut kangkungnya ini di pagi lur. Nanti sorenya ini sudah berangkat ke pabrik lagi. Iya. Gaji belum dikasih naik. Gajinya tetap. Ngono. Orang munggah-munggah. Enggak. Wong kerja di mak hitung jam itu, Pak. Berapa jam kerjanya? Cuma jam 1 nanti jam 4 pulang. Berarti sampai 3 jam saja. 1, 2, 3, 4. Iya 3 jam lur ya. 2, 3, 4. 3 jam kerja gajinya 1 juta Mbak? Enggak. Piro? 700. 700 3 jam kerja lur. Ya itu kerjanya sambil menggosip soalnya jadi murah. Iya toh? Iya. Ya untuk selingan, Pak. Koncone sampean sapa e? Itu istrinya Pak Mustaqim Oh, sama istrinya Ridwan. 3 orang, Pak. Rinduan iki. Iya, Iwan belakang rumah itu dan kirain. Jadi kerjanya 3 jam gajinya 700. Ya murah lur. Tapi bukan murahnya di situ sambil gosip. Ya murah. Ya itu sudah tahun-tahunan kok, Pak, di situ. Istilahnya daripada ndak ada kerjaan di rumah, kan Mbak ya? Daripada nganggur. Sebenarnya biar ndak ada kerja juga cukup aslinya. Cukup. Kok cuma kan anaknya mau Daripada bantu-bantu ya sudah terserah sih. Daripada nganggur katanya apa tuh, Pak? Ya lumayan lah, 700 kena nyangone arek. Ya iya. Duit kangkungnya disimpan. Ngono bertahun-tahun ada 5 tahun lebih kok. Kowe bagaimana 5 tahun wira kelas 1 sampai wira kelas 3 sanawiyah kok. Oh. Lah iya. Tahun itu. 8 tahun. 8 tahun kok. Ya sudah dapat Penting lah ditekuni kerjaan itu ya. kerja apa harus tekun. Biar sedikit apa banyak lah kalau disyukuri ya iso nyekolah anak lorosan. Tapi ya terakhir sekitar 700-an tuh bisa ngorek-arek. Iya. Lah nak casito saiki ne piro si Fajar? 20.000. Siapa? Fajar. Ajar. Iya. Pokoknya anak 2 200 Pak 1 minggu, Mas. 200 1 minggu. Iya, anak 2. Jadi anaknya 1 orang itu 100.000. Kalau 2 orang ya 200.000. Berarti satu hari ini sekitar ya kadang 20.000, kadang 10.000. 15. 15 lah. 15. Enggak mau, Pak, suka 10. Ben sing gede-gede bereng. Iya. Kok disamakan yang besar dengan yang kecil? Kecil itu malah menangan itu kok. Menangan apa? Biasanya sampai 25 30 kok. Itu lain uang paket, lain uang bensin. Bo. Bensin sendiri, Pak. Ajur tuh. Sendiri, uang paketnya sendiri. Itu anak 2. Itu lagi uang jajannya tok. Iya, uang jajannya tok iku uang mati, San. Tapi ya mampu kok ya. Ya, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Mas. Ya sampai sekarang ya masih anu. Sebentar lagi berarti si pacarnya. Ya, ini kan baru kelas 3 ini. Kelas 3. Terus rencananya? Ya terserah dia, kalau mau kuliah ya kuliah. Kalau mau kuliah siap lagi. Siap lagi tuh orang, bagi orang tua kita itu hanya siap-siap aja. Mah depir ini tuh. Ya iya, serah semua kok. Raimu itu jadi situasi. Ya kita sebagai orang tua itu hanya mengikuti anak saja. Jadi kalau dia siap kuliah berarti siap Ya kuliah kan? siap. Saya suruh kuliah kalau dia mau kuliah. Ya sudah sempat ditanya-tanya rencananya kamu mau kemana begitu. Sudah. Kemana katanya? Katanya enggak mau, katanya mau kerja saja. Mau kerja saja katanya, istirahat. Sekolah. Bosan bereng terus sekolah. Ya enggak tahu, saya itu ya enggak bisa maksa, nanti kalau kita paksa-paksakan juga ya percuma. Jangan sampai dilarang, nggak usah kuliah dulu, kerja wae. Kita itu sudah buta pendidikan, Pak, dari kecil.
Jangan sampai anaknya kita itu ikut buta juga pendidikan. Apalagi zaman sekarang. Pendidikan nomor 1 ya. Utama pendidikan itu. Biasanya kan sing selalu curhat mae. Sing selalu curhat mbek anake. Nah, lebih njaluke nondi jerene setelah tamat. Ya tak tanya, katanya anaknya ya mau pikir-pikir dulu, nanti dipikirkan dulu. Belum biasa kalau sudah mau tamat begini kan, mak engko aku kuliah nang kene. Tapi tak tanya kalau mau kuliah ya kuliah, mau apa ya apa. Mama juga enggak paksa. Orang tua cuma mau membiayai saja atau jarang. Jangan sampai pengen kawin dulu. Lah tapi nak pengen kawin kowe enggak siap bre. Kalau dia mau kawin ya. Terserah Pak, terserah. Apa dia mau? Masa orang tua mau. Yang jelas kalau pengen kuliah tetap sanggup ya. Ya, sanggup tak biayai. Termasuk yang kecil juga. Yo, apalagi itu laki-laki, Pak. Nah, wedok ngono ora terlalu bingung ya. Tak perjuangkan toh sing laki-laki. Bandani soalnya. Dia menafkahi. Jus. Perempuan dinafkahi, yang laki-laki menafkahi. Iya. Saya udah siap-siap soal, Pak. Mulane banting tulang niki demi anak ya ngene iki, Pak. Banting tulang piye to ya ora ngono to ya. Ya istilahnya diarani kan bahasa kasar kan banting tulang iki merjuangno anak ya sudah begini. Oh ngono. Iya. Mungkin nanti anaknya minta ini begini-begini, orang tua ndak punya uang loh, ngenes toh kita. Pak, saya belikan ini. Sempat menunggu pernah ngalami ngenes begitu. Enggak pernah, selama ini. Dari dulu. Alhamdulillah belum pernah. Anaknya minta ini belum bisa belikan. Ya, alhamdulillah ini belum pernah. Ya berarti berbanding terbalik mbak aku berarti. Belum pernah. Saya kok enggak dibilang orang sombong gaya enggak. Tapi syukur alhamdulillah betul dari dulu kalau saya punya anak minta-minta itu ya Bisa. masih bisa. Keinginannya toh masih bisa saya. Ya kalau mintanya yang kecil sih iya. Kalau sudah besar-besar kan pasti mikir dulu. Anak juga itu yang mengerti posisinya orang tua. Mintanya juga ya mungkin yang langsung yang besar. Kan begitu toh, Pak. Oh iya. Nah, kalau minta helikopter itu loh, bapaknya kiri saja kok minta helikopter loh, kan ya enggak mungkin. Paling minta paket, minta baju lah. Kalau itu kan masih ya wajar. Sudah wajar. Nak teh njaluk motor bareng ya deng dhisik ngono. Motor ya belum minta tak belikan. Ngerti bagi orang tua. Mertone ngerti tapi nih wong tuweke. Mengerti karena ini kan aku bawa pulang motoran teman terus. Saya sebagai orang tua itu sudah merasa. Karena saya dulu itu kalau mau minta ini apa-apa enggak sebagai enggak punya orang tua ya. Minta siapa lagi? Jadi aku ki anak kurang sampai mangap tak siapi. Urung sampai mangap wis disiapi dhisik. Kurang sampai mangap tak siapi. Berarti harus peka wong tuweke ya. Iya. Kalau anak mulai dewasa, mulai besar. Biasanya kan anak yang malu meminta begini-begini kan malu. Jadi sebagai orang tua kita nyawisi yang ini kalau naik kebutuhan muda sak wayah-wayahmu lho. Terus anak pengen tuku motor ya dibelikan. Soalnya zaman Pak motor itu jadi sikil kok. Alasan nomor 1 kan motor. Di sekolah di karena aku ya enggak mau anak sekarang suruh jalan kaki. Lain dengan kita dulu jalan kaki sampai Alebo Lawila sana ya oke-oke aja. Oleh apa jalan kaki dhisik kae? Ya cuma senang. Ora lumpuh. Ya cuma senang kok. Banyak teman toh jalan-jalan sama-sama. Baru begitunya pas terkadang memang enggak punya. Mau naik apa? Akhirnya dapatnya ya bukan pintar tapi lumpuh misalnya sekarang. Asam urat naik. Asam urat. Nah, sampai sekarang tua-tua sedikit pada asam-asam urat. Tapi saya ini syukur alhamdulillah kok masih sehat Pak. Belum ada yang saya peluk-pelukan begini-begini. Masih aktif. Masih sehat. Teman-teman kan banyak yang katanya dengkulnya linu yang apa. Iya. Aku bareng itu. Nah iya. Saya alhamdulillah nih ya. Belum pernah. Oke, teman-teman ya, cuaca sudah panas ini. Baru jam berapa Pak paling jam 8. Lulu, hampir jam 09.00 lagi, setengah 09.00 lagi. Nah, sementara jam 9 saya sudah harus di sana. Jadi saya akhiri dulu videonya. Sebenarnya masih mau ngobrol lama tapi karena waktu ya. Kembali saya ada kegiatan di desa. Besok lagi. Nah, ini yang enggak mau datang ini, Lur. Ya, bukannya enggak mau datang karena belum bisa karena nih loh panenannya masih banyak.
diwakilkan sama teman-teman saja, sama Pak Desa. Oh ya wes ngono. Menunggu hasil keputusannya saja. Oke teman-teman ya, sampai di sini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap dukung Infrared Channel. Kita doakan petani bertatonya semakin banyak tatonya, semakin banyak rezekinya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.